Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Sofia Maharani dengan NPM 241302543 dan saya merupakan anggota dari kelompok 2 dan saya adalah mahasiswa dari program studi pendidikan teknologi informasi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang website yang saya dan kelompok saya buat, yaitu website Sehat Kita, dan saya akan menjelaskan tentang tujuan dan konsep website ini dibuat, kemudian demonstrasi dari sisi pengguna maupun sisi admin, kemudian teknologi apa yang kami gunakan, selanjutnya adalah keunggulan dan tantangan selama kami mengembangkan website ini. Jadi, Sehat Kita adalah platform kesehatan berbasis web, di mana tujuan utamanya website ini adalah untuk membantu masyarakat di sekitar menemukan informasi tentang kesehatan yang valid dan juga pemantauan kesehatan mereka dengan mudah, di mana kami menyediakan fitur untuk masyarakat itu bisa mencari artikel-artikel atau informasi-informasi kesehatan yang mudah untuk diakses, dan juga untuk fitur pemantauan kesehatannya kita gunakan kalkulator BMI, di mana kalkulator ini itu bisa menghitung apakah tubuh kamu sehat atau tidak, seperti tubuh kamu obesitas. Nanti di website kami itu bisa dikasih tahu sarannya seperti apa saja makanan yang harus kamu makan, atau olahraga apa yang baik untuk tubuh kamu, seperti itu. Untuk konsep website ini adalah clean dan accessible, di mana pengguna itu bisa membaca artikel dengan mudah, karena kami sudah mengkategorikan artikel-artikel tersebut dengan berbaca dengan kategori yang sesuai. Seperti misalnya artikel kesehatan mental, kita masukkan ke dalam kategori kesehatan mental. Jadi di sini pengguna itu bisa mencari artikel yang mereka mau. Misalnya mereka mau mencari artikel atau informasi tentang kesehatan mental atau kesehatan fisik, itu bisa langsung dicari tanpa perlu harus cari dulu, menumpuk, karena kan pasti artikelnya banyak ya, dan jadi di scroll ke bawah gitu. Kemudian yang seperti aku bilang, kalau misalnya tadi ada fitur kalkulator BMI, jadi pengguna itu bisa menghitung berat badan ideal mereka tanpa proses yang rumit. Jadi semuanya tuh di website ini tuh dibuat seminimalis mungkin atau se-accessible mungkin gitu. Oke, jadi di sini kita langsung saja untuk mendemonstrasikan website Sehat Kita dari sisi pengguna. Jadi di halaman login, di sini itu terdapat tentang dan kontak, di mana tentang dan kontak ini di atas di navigasi itu isinya tentang informasi singkat tentang website Sehat Kita. Kemudian untuk kontak itu ada untuk jika pengguna ataupun admin itu ada pertanyaan atau kendala teknis yang dialami, itu bisa langsung menghubungi kontak yang tertera di halaman tersebut. Kemudian kita balik lagi ke halaman berandanya, kita di sini bisa langsung klik halaman login. Jadi di halaman login itu jika sudah ada username, sudah ada akun, itu bisa langsung klikkan username dan juga password. Jika belum ada, kita langsung aja daftar. Sini kita bisa pakai masukkan email, kemudian masukkan username, kemudian yang terakhir itu password, dan bisa konfirmasi password. Karena di sini kita mau login sebagai pengguna atau pengunjung, kita langsung klik saja user, kemudian sign up. Kemudian jika berhasil itu nanti langsung ada notifikasinya. Kemudian kita setelah berhasil, kita langsung diarahkan lagi ke halaman login. Di halaman login kita memasukkan username dan juga password yang sudah kita buat, dan kita langsung masuk sekarang. Jadi di halaman login, jika kita sudah punya akun, kita tidak perlu lagi memasukkan role, karena ketika kita menginputkan username dan password, itu sistem langsung mencocokkan dengan data yang mereka punya. Jadi di sini langsung disapa oleh
yang tersedia. Jadi di sini itu bisa langsung cek kesehatan, itu ada langsung bisa diklik cek BMI sekarang. Itu sama saja dengan mengklik navigasi cek BMI yang ada di atas. Kita bisa langsung memasukkan berat badan dan juga tinggi badan, kemudian kita hitung. Nah, sistem itu langsung menghitung secara otomatis dan langsung menampilkan hasilnya. Di sini terdapat hasil BMI, angka BMI-nya berapa dan termasuk berat badannya normal. Kemudian di sini ada kenapa, penyebabnya berat badan ini bisa normal, kemudian solusinya apa dan rekomendasinya apa. Kita bisa riset, kemudian kita ke berat badan, kita coba kita pakai lagi, kita hitung lagi. Nah, di sini berat badan yang saya masukkan itu kan 78 dengan tinggi badan cuma 165. Di sini adalah dikategorikannya gemuk dan angka BMI-nya itu 28,7. Dimana penyebabnya itu asupan kalori berlebih, kurang gerak, dan faktor genetik. Kemudian ada solusinya dan rekomendasi untuk bisa kita lakukan itu seperti apa. Kemudian kita bisa kembali lagi ke beranda. Di beranda kita ini ada artikel. Artikel ini itu tidak isinya itu tidak semua artikel yang akan muncul di halaman beranda. Ini hanya ada artikel terbaru yang diupload. Jadi hanya itu saja yang muncul di beranda. Tapi jika ingin membaca artikel lebih banyak, kita bisa mengklik navigasi baca artikelnya di atas, atau cari artikel lain itu bisa kita klik. Nah, di halaman artikel kita bisa mengklik mencari judul. Jika kita mengetikkan jantung dan kemudian kita klik enter, maka sistem langsung memilih sendiri judul yang sesuai dengan apa yang kita ketik. Kemudian kita hapus. Jika kita tidak mau mencari jantung, kita hapus. Kita habis itu kita enter. Kemudian bukan hanya kita dari judul aja, tapi juga dari kategori. Misalnya mau nyari kategori emosional, itu bisa langsung kita klik. Dan sistem seperti tadi itu langsung menyeleksi kategori mana yang sesuai dengan kategori yang kita pilih, seperti itu. Mungkin langsung saja ke halaman artikel. Jadi halaman artikel itu bukan hanya menampilkan tentang semua artikel, tapi juga kita bisa membaca selengkapnya tentang artikel yang kita pilih dengan klik baca selengkapnya di artikel tersebut, dan kita langsung dimunculkan ke halaman artikel tersebut, di mana di artikel ini terdapat kategori, judul artikelnya, kemudian penulisnya siapa, dan tanggal diuploadnya kapan. Kemudian kita bisa membaca artikel secara lengkap di sini. Oke, kita kembali ke beranda dan sekarang mungkin kita bisa log out. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dari sisi adminnya seperti apa. Untuk tampilan berandanya tetap sama, kita langsung saja login sekarang. Kemudian kita daftar. Di sini kita masukkan email. Kemudian username, password, konfirmasi password, dan kita daftar sebagai admin. Kemudian sign up. Dan kita seperti tadi, kita masukkan lagi ke saat kita masukkan username dan password dan masuk sekarang. Kemudian kita langsung ada di halaman admin. Di halaman ini itu kita disapa lagi oleh sistem. Kemudian ini adalah halaman pusat kontrol di sehat kita, dimana kita bisa mengelola artikel, pemantauan kesehatan pengguna. Kemudian kita juga bisa membagikan inspirasi hidup sehat di sini. Jadi untuk di halaman berandanya itu ada fitur yang seperti ada di atas, dimana kita bisa tulis artikel dan kelola tulisan. Kemudian di bawahnya itu ada artikel seperti yang ada di halaman user. Artikel-artikel yang baru terbit itu nanti juga akan muncul di halaman admin. Kemudian
kemudian kita klik artikel, itu seperti di user, dimana kita bisa membaca artikel dari admin lain, kita baca selengkapnya, kita bisa baca seperti itu. Kemudian kita ke kalkulator BMI, itu juga sama kegunaannya seperti di user. Kemudian kita ke fitur kelola punya saya. Inilah pembedanya, dimana seperti yang saya bilang tadi kan di dashboard itu ada fitur tulis artikel dan kelola tulisan. Nah ini tuh sama aja kayak yang di kelola punya saya, dimana kita itu bisa mengelola artikel jika kita sudah mengupload artikelnya. Jika belum, kita bisa klik tulis artikel baru. Nah di sini kita bisa masukkan judul artikel, kategorinya apa, kemudian kita juga bisa memasukkan gambar, dan kita bisa menggunakan tools untuk mempercantik artikel kita. Kemudian kita tinggal klik terbitkan sekarang untuk menerbitkan artikel. Kemudian untuk di sini itu ada tabel, di mana isi tabelnya itu ada judul artikel, kategori, tanggal, dan aksi. Aksi ini artinya itu kita bisa mengolah artikel untuk edit atau untuk menghapus artikel yang kita punya. Seperti itu. Oke, saya akan menunjukkan halaman admin jika kita sudah mengupload artikel. Oke, di sini kita logout dulu. Kemudian kita klik lagi login sekarang. Kemudian kita masukkan username admin. Ini username admin yang saya punya. Ini masuk sekarang. Di sini admin itu nggak perlu masukin role lagi sebagai apa, karena sistem yang apa yang kita masukkan ke halaman login itu nanti sistem yang mencocokkannya dengan data yang mereka punya. Kemudian di sini kita langsung saja ke halaman kelola punya saya, di mana admin Baba itu sudah mempunyai 2 artikel. Nah di sini kita bisa mengedit. Ini halamannya kalau kita sudah mengupload artikel, dimana kita bisa edit. Kita klik edit. Di sini kita bisa edit, bisa mengganti gambar, mengganti judul, atau mengganti isi artikelnya juga bisa. Kemudian kita klik simpan perubahan. Kemudian oke. Kemudian bisa langsung disimpan seperti itu. Dan jika kita sebagai admin itu tidak bisa mengotak-atik milik admin lain. Jadi kita login sebagai admin itu ya yang bisa kita kelola itu hanya admin milik sendiri. Begitupun admin lain yang hanya bisa mengelola artikel milik sendiri seperti itu. Dan kita kembali ke dan seperti itu untuk panduan untuk demonstrasi fitur dari sisi pengguna maupun sisi admin. Untuk teknologi yang saya gunakan adalah pakai PHP native, di mana database itu pakai MySQL dan HTML, CSS, juga JavaScript. Kemudian kami juga pakai PHP native untuk paham alur logikanya seperti apa. Dan keunggulan dari website kita adalah performanya yang ringan karena tidak memuat library terlebih. Jadi tampilannya juga sudah responsif dan punya fitur manajemen gambar yang fleksibel. Dan kita juga bisa upload via lokal maupun link URL eksternal. Oke. Untuk tantangan yang dihadapi adalah penataan layout dan styling, di mana saat membuat kartu artikel itu seringkali kayak susah untuk membuatnya, dan juga saat membuat login dan juga sign up, karena di sini kan admin itu tidak bisa mengotak-atik artikel milik admin lain. Jadi ya kita hanya bisa mengelola artikel milik diri kita sendiri. Kemudian untuk pembagian tugas di kelompok saya sendiri itu berkontribusi hampir keseluruhan sistem ini, dari perancangan database, logika PHP-nya, kemudian CRUD-nya, kemudian dashboard admin, dashboard user, kemudian sampai fitur BMI-nya. Itu benar-benar saya yang menentukan.
Kemudian tapi saya juga dibantu sama Rani untuk buat antarmuka, halaman login dan juga sign up-nya. Mungkin segitu saja untuk video produk dari website sehat kita. Semoga website ini bisa memenuhi standar penilaian yang diharapkan dan juga bisa membantu masyarakat di sekitar. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam menjelaskan fitur dan dari website sehat kita ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.